Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Oke, belakangan ini banyak banget nih pertanyaan yang masuk soal bagaimana sebenarnya posisi kontak darurat atau yang disebut dengan kondar. Nah, dalam urusan pinjol, apalagi saat terjadi gagal bayar. Nah, apakah benar kontak darurat itu bisa dijadikan sasaran penagihan oleh DC atau debt collector pinjol? Nah, apakah mereka bisa ditekan atau bahkan ikut dimintai tanggung jawab atas hutang yang bukan milik mereka? Nah, di sini saya akan kupas ya secara tuntas biar nggak ada salah paham atau kepanikan yang berlebih. Nah, pertama-tama kita harus pahami dulu ya bahwa dalam sistem metode pinjaman online alias pinjol, kontak darurat itu bukan penanggung jawab utang. Maksudnya, meskipun seorang mencantumkan nomor saudara atau teman dekat, bahkan rekan kerja sebagai kontak darurat, orang-orang tersebut tidak punya tanggung jawab hukum atas pinjaman yang diajukan oleh si peminjam. Nah, mereka itu hanya dijadikan kontak tambahan oleh penyedia pinjaman apabila si pemilik tidak bisa dihubungi. Itu doang. Nah, itu pun sebenarnya harus dilakukan secara sopan penagihannya sesuai dengan ketentuan dan etika yang sudah diatur dalam regulasi OJK. Namun kenyataannya masih banyak nih oknum DC atau debt collector yang biasa tuh pinjol-pinjol ilegal. Bahkan ada yang legal sekalipun tetap nakal yang menyalahgunakan fungsi kontak darurat. Nah, mereka ini menghubungi kontak darurat ini malah menekan secara psikologis, bahkan mengancam akan mempermalukan kontak darurat dengan menyebarkan informasi bahwa orang tersebut punya utang, belum bayar, atau sekedar sedang dikejar-kejar. Parahnya lagi, kadang si kondar ini disuruh ikut menagih, menyuruh untuk temannya atau kontaknya itu atau yang hutang itu untuk bayar, bahkan diminta untuk menanggung pinjaman. Nah, ini adalah jelas salah besar, melanggar aturan. Nah, untuk itu ya penting banget buat teman-teman semua yang sedang mengalami gagal bayar atau terlambat gagal bayar di pinjol untuk mengamankan kontak darurat. Nah, apa aja sih langkah yang bisa dilakukan untuk mengamani kontak darurat? Yang paling pertama nih, hubungi dan sampaikan permohonan maaf terlebih dahulu ke kontak darurat. Oke, itu langkah pertama ya. Yang paling penting adalah komunikasi dengan baik ya kepada orang-orang yang pernah kalian cantumkan sebagai kontak darurat. Katakan dengan jujur ya bahwa kalian tuh sedang mengalami kesulitan finansial dan kamu sadar ini bisa membuat mereka terganggu. Ya minta maaf aja dengan tulus lah gitu. Kenapa ini penting? Karena tidak semua orang paham soal dunia pinjol. Banyak yang mengira bahwa kalau mereka dijadikan kontak darurat, mereka juga akan ikut tanggung jawab nih atas pinjaman itu. Nah, pemikiran ini bisa memicu konflik kalau kamu tidak menjelaskan terlebih dahulu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, berikan edukasi dan penjelasan. Nah, setelah pertama minta maaf, lanjut dengan memberikan edukasi yang benar. Jelaskan sama kontak darurat itu bahwa menurut peraturan OJK, kontak darurat tidak boleh dijadikan alat penagih utama. Ya enggak? Apalagi diintimidasi atau ditekan. Nah, mereka tidak berkewajiban membayar yang tidak punya kewenangan atas apapun pinjaman yang kalian ajukan. Kalau mereka dihubungi oleh oknum yang mengaku dari pinjol, katakan bahwa mereka boleh aja mengabaikan teror-teror itu atau cukup menjawab bahwa mereka tidak tahu atau tidak kenal atau tidak bersangkutan. Nah, terus juga kalian juga berikan pengertian bahwa situasi ini tidak akan mempengaruhi nama baik mereka di BI checking atau Slick OJK ya. Karena ada juga kondar yang mengalami ketakutan seperti ini. Banyak yang takut, wah nama gua juga nanti ikut-ikut jelek nih. Padahal itu nggak benar ya. Pokoknya berikan edukasi lah ke kontak darurat itu. Oke, selanjutnya yang ketiga, minta mereka jangan panik dan jangan menanggapi ancaman. Ya, sampaikan kepada kontak darurat kalian untuk tidak perlu panik jika dihubungi oleh oknum penagih. Katakan ya bahwa itu bagian dari taktik tekanan psikologis. Biasanya mereka akan menyampaikan informasi dengan nada tinggi, bahkan kadang memakai kata-kata kasar lah atau menyudutkan lah gitu kan. Tapi perlu diketahui, cara-cara seperti itu adalah bentuk pelanggaran. Jika mereka merasa terganggu, minta untuk simpan itu nomor
screenshot bukti percakapannya, kalau perlu laporkan ke OJK-nya atau ke pinjolnya. Nah, pelaporan ini bisa dilakukan lewat email, website resmi atau yang pokoknya begitulah gitu. Oke, selanjutnya nih. Langkah yang keempat adalah lindungi kontak darurat di masa mendatang. Nah, begini maksudnya begini. Kalau kamu masih aktif menggunakan layanan pinjol, sangat disarankan untuk berhenti mencantumkan kontak-kontak penting yang kamu anggap peduli. Ya, gunakan nomor kontak darurat yang memang siap atau bahkan gunakan nomor sendiri aja juga nggak apa-apa gitu jika memungkinkan. Kalau kalian pengen pinjol lagi ya gitu kan. Nah, beberapa orang juga memilih memakai nomor lama yang sudah tidak aktif. Nah, tapi cara ini bisa menyalahi ketentuan juga terlalu manipulatif ya gitu kan. Nah, intinya adalah hindari membuat orang lain ikut terganggu atas keputusan kalian. Nah, selanjutnya yang terakhir yang kelima, kalian tuh tahu hak-hak kamu sebagai nasabah pinjol. Nah, poin penting adalah dari semua ini adalah pahami hak dan perlindungan kalian, perlindungan hukum kalian sebagai nasabah. Nah, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sudah mengatur bahwa proses penagihan tidak boleh dilakukan dengan cara pertama mengancam, kedua memaki, ketiga mempermalukan, ya. Nah, terus keempat menghubungi pihak lain yang tidak terkait termaksud kontak darurat secara terus-menerus atau intimidatif. Ya enggak? Itu enggak boleh. Dan itu adalah hak-hak kalian yang perlu kalian ketahui. Nah, jika kalian merasa dirugikan atau kontak daruratmu mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, jangan diam, laporin aja. Simpan bukti-bukti percakapan atau ancaman, lalu lapor ke OJK ya, atau lapor ke pinjol atau lapor ke polisi silahkan. Oke, kesimpulannya, teman-teman, tidak ada yang ingin terjebak dalam situasi gagal bayar, ya nggak? Tapi jika itu sudah terjadi, jangan tambah beban dengan memberikan orang-orang terdekat-dekat kalian ikut terseret. Yaitu dengan cara amankan kontak darurat kalian secepat mungkin. Beri pemahaman dan lindungi mereka dari tekanan-tekanan oknum yang tidak bertanggung jawab. Ingat ya, kontak darurat bukanlah penanggung utang. Mereka hanya sebagai referensi, bukan sebagai pihak yang bisa diganggu seenaknya. Dan bagi kalian yang sedang dalam proses menghadapi tagihan, tetap semangat. Cari solusi yang baik, entah itu lewat negosiasi atau restrukturisasi. Pokoknya jangan panik. Jangan ambil keputusan yang tergesa-gesa. Jangan lupa semua itu bisa diselesaikan asal kita tetap tenang dan paham jalurnya. Oke, itu saja teman-teman video ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.